Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Latiful Kolbi dalam tutorial pengolahan data statistik dengan menggunakan VLS ya. Kali ini kita menggunakan VLS. Nah, kita ambil contoh, ada beberapa variabel di tabulasi data ini. Yang pertama itu ada kredit yang diterima, ada kompetensi sumber daya manusia ya. Ada juga orientasi kewirausahaan, X3-nya, Y1-nya pendapatan UMKM ya. Sedangkan Y2-nya kesejahteraan karyawan, Y1-nya pendapatan UMKM ya. Di sini ada beberapa indikator pada masing-masing variabel. Yang pertama untuk kredit yang diterima X1 ada indikator pertama karakteristik, kemampuan, modal, jaminan, dan juga kondisi ekonomi. Untuk variabel yang kedua, untuk independen atau X2-nya ada pengetahuan, keterampilan, kemampuan. Begitu juga dengan variabel lain. Nah, setelah kita mengumpulkan data seperti ini dari hasil jawaban dari berbagai responden yang memiliki UMKM, yaitu pelaku UMKM, setelah kita mendapatkan data ini, yang harus kita lakukan adalah menggabungkan semua data ini menjadi satu. Contohnya seperti ini. Iya. Ya, ini dia. Di sini ada KD1, kredit yang diterima, ada indikator 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 indikator untuk variabel kredit yang diterima. Begitu juga dengan sumber daya manusia, ada 3 indikator, orientasi kewirausahaan, pendapatan UMKM, kesejahteraan karyawan, ada 4 indikator, KK1, KK2, KK3, dan KK4. Nah, setelah kita menggabungkan data seperti ini, pertama langkah kita itu adalah kita rubah dulu format datanya menjadi, kita contoh save as ya. Nah, kita rubah menjadi koma delimited ya. Setelah itu kita save. Nah, kita yes. Iya, kita yes lagi. Nah, setelah kita yes, setelah kita rubah format datanya, yang harus kita lakukan adalah kita buka VLS ya. Nah, ini tampilan VLS-nya, kita menggunakan versi student, itu maksimal data 100 data ya. Pertama itu kita klik file, new project ya. Nah, kita tulis saja data 2 aja ya. Data 2. Contoh aja data. Nah, setelah itu kita klik, double klik ya. Ini kita klik data yang tadi, kita klik OK. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, berarti kalau sudah muncul tampilan seperti ini, maka format data yang kita gunakan itu benar. Kalau masih format datanya salah, maka tidak akan muncul tampilan seperti ini, datanya tidak akan bisa masuk. Nah, setelah itu kita klik data ya. Nah, ya, ini kita blok masing-masing indikator variabel. Ini variabel kredit yang diterima ada 5 indikator, kita tarik ke sini ya. Sumber daya manusia 3 indikator, kita tarik ke sini ya. Nah, setelah itu orientasi kewirausahaan kita tarik ke sini ya. Nah, setelah itu pendapatan UMKM ada 3 indikator untuk Y1-nya ya. Karena ini indikatornya ke sini, kita balik aja menggunakan ini ya. Nah, kita balik. Untuk kesejahteraan karyawan indikatornya ada 4, kita tarik. Nah, ini dia. Iya. Karena di sini nama variabelnya belum berubah, ada ini laten variabel 1, kita rubah dia nama variabelnya. Kita klik kanan, klik rename. Nah, di sini ada variabel kredit yang diterima. Kita klik OK ya. Untuk X2-nya sumber daya manusia. Klik OK. Nah, klik kanan, rename, orientasi kewirausahaan.
Nah, di sini ada 3 variabel independen atau construct variabel laten. Ini kita klik OK. Di sini ada pendapatan UMKM. Untuk Y1-nya, Y2-nya kesejahteraan karyawan. Ya. Nah, setelah kita merubah nama masing-masing variabel ini, yang harus kita lakukan itu adalah kita klik connect, kita hubungkan masing-masing variabel ini. X1 berpengaruh terhadap Y1, ya, X2 berpengaruh terhadap Y1, X3 berpengaruh terhadap Y1, X1 berpengaruh terhadap Y2, X2 berpengaruh terhadap Y2, dan X3 berpengaruh terhadap Y2. Maka Y1 kita pengaruhi lagi ke Y2, tarik ke sini. Nah, kita klik select. Nah, pertama yang harus kita uji itu adalah model struktural awal. Nah, kita klik calculate. Nah, PLS algorithm. Ya, kita klik OK. Nah, kita lihat data ini. Nah, ini dia. Bisa kita tarik ke sini agar data angkanya kelihatan. Nah, ini adalah tampilan dari model struktural awal. Artinya apa? Ini kita menggunakan model reflektif. Artinya arah panah variabel ini keluar ke indikator. Nah, kalau kita menggunakan formatif, arah panahnya masuk ke dalam variabel. Nah, ini dia. Jadi maksudnya ini adalah pertama kita beralih ke kredit yang diterima, bahwa indikator 1, 2, 3, dan 4 dan 5 ini ada nilainya 0,674, 0,683, 0,624 lebih besar daripada 0,6. Artinya indikator 1, 2, 3, dan 4 ini adalah memiliki korelasi terhadap konstruk kredit yang diterima. Sedangkan untuk KD2 lebih kecil, dia dengan 0,6, lebih kecil dengan 0,6, artinya tidak memiliki korelasi terhadap konstruk kredit yang diterima. Gitu. Jadinya untuk indikator KD5 ini indikatornya itu adalah kondisi ekonomi tidak memiliki konstruk, tidak berkorelasi terhadap konstruk kredit yang diterima. Itu. Jadinya KD5 kita buang untuk pengujian ke berikutnya. Sedangkan untuk sumber daya manusia di atas 0,6, semua indikator ini memiliki nilai di atas 0,6. Begitu juga dengan orientasi kerusahaan. Semua indikator orientasi kerusahaan memiliki nilai di atas 0,6. Kita lihat juga pendapatan UMKM memiliki nilai di atas 0,6. Dan juga kesejahteraan karyawan, semua indikatornya memiliki nilai di atas 0,6. Artinya apa? Variabel sumber daya manusia, orientasi kerusahaan, pendapatan UMKM, kesejahteraan karyawan, semua indikatornya memiliki korelasi terhadap variabel ini, terhadap konstruk ini. Kalau kredit yang diterima, KD5-nya tidak memiliki korelasi terhadap konstruk kredit yang diterima. KD5-nya indikator kelima tidak memiliki konstruk terhadap kredit yang diterima. Nah, sekian dari pengolahan data VLS untuk part 1. Nantikan video selanjutnya pengolahan VLS untuk part 2. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.